Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara semuanya. Tuhan memberkati kita semua, damai sejahtera menyertai kita semua. Dan pada saat ini saya rindu membagikan berkat dengan tema yaitu setia sampai masa tuanya. Dan sebagai dasar firman Tuhan, saat ini mari kita akan membaca di dalam Lukas pasal yang pertama, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-25. Demikian bunyi firman Tuhan. Pemberitahuan tentang kelahiran Yohanes Pembaptis. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Sakaria. Dari rombongan Abia, istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah terkabulkan dan Elisabet, istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersuka cita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersuka cita atas kelahirannya. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal ini akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu orang banyak menanti-nantikan Sakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada di bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya,
inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku. Dan sekarang ia berkenan menghapuskan aib di depan orang. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, demikian tadi firman Tuhan yang kita baca. Kesetiaan adalah penilaian yang paling tinggi di dalam sebuah pekerjaan, bahkan di keprajuritan atau di tentara, di kepolisian, di pemerintahan, bahkan di instansi sekolah pun, instansi swasta pun juga menilai paling tinggi adalah kesetiaan. Allah juga membutuhkan kesetiaan kita supaya kita bisa setia melakukan kehendak-kehendaknya sampai tua nanti, sampai akhir hidup kita. Tuhan menginginkan supaya kita itu setia. Berikut ini adalah contoh yang baik bagi kita ketika tadi saya membacakan firman Tuhan. Contoh bagaimana Sakaria adalah orang yang setia sampai pada masa tuanya. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, Sakaria adalah orang yang sangat saleh. Ada beberapa orang yang ditulis dan tidak banyak, tetapi sedikit saja yang diberikan predikat orang yang saleh, yaitu Nuh adalah orang yang saleh, Ayub orang yang saleh, Simeon orang yang saleh, dan Sakaria adalah orang yang saleh. Jadi banyak sekali nabi-nabi, banyak sekali rasul, tetapi yang ditulis orang yang saleh itu adalah hanya 4 tokoh. Artinya memang Sakaria adalah orang yang disukai oleh Tuhan. Karena Sakaria ini adalah orang yang hidup benar di hadapan Allah. Dan dia itu menurut segala perintah-perintah yang diperintahkan oleh Tuhan. Jadi aturan-aturan di dalam perjanjian lama dia ikuti dan dia tidak bercacat, artinya dia berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan apa yang sudah dikatakan oleh Allah atau oleh Tuhan. Namun demikian bahwa Sakaria ini memiliki masalah, memiliki problema di dalam kehidupan keluarga Sakaria. Keluarga Sakaria ternyata tidak mempunyai anak sampai pada masa tuanya. Pada saat itu budaya di Israel adalah kalau tidak mempunyai anak adalah sebagai aib di dalam keluarga. Oleh karena itu Sakaria maupun juga Elizabeth sampai masa tuanya itu tidak memiliki anak dan dia merasa malu karena tidak memiliki anak. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kesimpulannya adalah bahwa orang yang hidupnya benar dan hidupnya saleh tidak lepas dari masalah-masalah hidup. Orang yang tidak punya masalah, orang yang sukses, orang yang kaya, belum tentu juga adalah orang yang soleh atau orang yang hidup benar. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, bahwa Sakaria walaupun dia hidup benar dan saleh, tetapi memiliki masalah. Dari
awal pernikahannya sampai tua dia tidak memiliki anak. Dan sampai masa tua Sakaria itu tetap melayani. Sakaria melayani Tuhan itu sampai dia tua, dan ketika bertemu dengan malaikat Gabriel dia mengatakan bahwa saya sudah tua. Artinya dia melayani Tuhan sampai tua, walaupun dia memiliki masalah hidup dari masa mudanya, namun Sakaria ini tetap melayani Tuhan. Jadi problema hidup Sakaria, masalah hidup di dalam keluarga Sakaria tidak mengendurkan dia untuk melayani Tuhan. Bahkan sampai masa tua dia tetap melayani Tuhan, dia tidak undur daripada Tuhan. Kesetiaan Sakaria ini membuahkan hasil. Kesetiaan kepada Allah membuahkan hasil, di mana doa Sakaria ini dari masa mudanya sampai masa tuanya ini dikabulkan oleh Tuhan. Sakaria memiliki anak. Dan tidak hanya itu saja, Tuhan memberikan anak yang terbaik bagi Sakaria. Anaknya yaitu Yohanes nanti akan menjadi nabi yang luar biasa, yang dipakai Tuhan untuk membuka jalan bagi Mesias atau Tuhan Yesus yang akan hadir ke dunia ini. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, kesetiaan juga membuahkan hasil bagi para rasul. Walaupun para rasul itu menderita sampai akhir hidupnya, namun kesetiaan para rasul ini membuahkan hasil di mana banyaknya sekali orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Banyak jemaat-jemaat baru yang hadir. Kesetiaan kepada Allah ini akan memberkati orang-orang yang setia. Dan jika kita setia, maka Tuhan juga akan memberkati kita dengan caranya Allah. Allah sendiri yang akan memberkati kita lewat apapun juga, lewat caranya. Tuhan memberkati kita semua.